Halo, 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 dan halo. Apa kabar semuanya teman-teman netizen sahabatku semuanya? Ya, jumpa lagi dengan saya ya. Oke, masih dengan Sariba dan Asip Ali. Ada yang menarik dan saya semakin tertarik saja. Ini menjadi apa ya perbincangan penduduk medsos viral dan juga gimana ya? Ini banyak yang mengikuti juga karena benar-benar gimana ya? Ada hal yang menarik di situ. Bayangkan seorang laki-laki dari India, dia bekerja di Arab Saudi ya, dan berkenalan dengan TKI Indonesia, mungkin begitu juga ya, dan datang ke Indonesia, jauh-jauh dari India datang ke Indonesia. Ini keren banget dan perjuangan yang luar biasa. Ketika sudah di Indonesia, ternyata bro, yang cewek tidak menerima dengan alasan tidak disetujui orang tua. Tragis banget dan sangat apa ya? Ini sangat ya menarik sekali ya untuk kita lihat gitu kan. Dan ini adalah pengacara Saripah ya, wanita dari Wajo ya, mengatakan apa? Katanya si Asip Ali ini datang di tengah malam dan tidak diterima. Apakah itu udah alasannya? Jauh-jauh dari India, naik pesawat terbang, terus datangnya malam dan tidak diterima dengan alasan malam, gitu kan? Tapi ini ada yang menarik juga dari salah satu pengacara juga dan juga tidak punya rambut juga mungkin begitu ya. Coba kita lihat saja ini. Ini pengacara dari yang pertama ini adalah pengacara dari Saripah ya. Coba kita dengar, kita lihat ya. Datang di Indonesia melamar tengah malam ditolak kemudian seakan Baik, Tabe, saya stit dulu videomu, bos. Ini juga permintaannya para netizen kepada saya. Nah, Tolong dikomentari terkait teman pengacara kita yang dari Sengkang Wajo. Bos, pertama-tama ingin saya sampaikan kepadamu bahwa saya juga keluarga besar orang Wajo. Ibu kandungku itu adalah dari seorang pejuang besar yang ada di Wajo. Jadi, secara tidak langsung saya juga menjaga adat istiadat kita di Tanah Wajo. Walaupun nah, ini adalah salah satu pengacara juga ya, dan asalnya ibunya dari Bajo gitu. Katanya begitu saya kan. lahirnya di kota Parepare. Dan saya juga sama dengan bosku. Saya juga banyak makan pendapatan yang ada di Jakarta sana. Jadi walaupun saya berkedudukan kantor pusat di Parepare, namun fisik saya selalu berada di Jakarta atau di Kalimantan untuk menangani beberapa perkara-perkara yang sama mungkin dengan bosku yang lakukan. Terkait bosku katakan bahwa Nah, ini menarik bro. Jadi dia pengacara ini juga dapat makan dari Jakarta juga ya. Dia mungkin sudah pengalaman dalam hal itu ya. Dan eh, coba bagaimana tanggapannya dengan Sarifah ini? Ali itu siapa sih orang di Wajo itu yang mau menerima orang yang melamar tengah malam? Tidak ada adat Wajo begitu menerima orang asing datang ke kampungnya melamar tengah malam, bos. Mungkin kau lupa apa ya? Membaca story atau bertanya kepada Nisa lebih jauh terkait orang tersebut. Karena kenapa? Yang saya tahu dari cerita yang beredar bahwa orang itu datangnya telat tengah malam, bayangkan. Dari Arab Saudi pulang dulu ke kampungnya di India. India naik pesawat kita tahu berapa lama. Terus sampai ke Jakarta transit. Jakarta dapat mobil charteran atau mobil sewa. Masuk lagi ke Wajo. Tepat kira-kira tengah malam dia sampai di sana dini hari. Kira-kira jam 1 jam 2. Terus kau biarkan dan terlantar. Tidak ada orang melamar tengah malam. Orang kecapean baru datang, masa langsung melamar tengah malam? Coba kalau saya balik, bos. Iya, 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 iya. Jadi masuk akal juga ya. Nggak mungkin lah tengah malam langsung melamar, nggak mungkin lah. Yang kita melihat mungkin dari versi Bapak pengacara ini adalah jauh-jauh dari India, transit-transit, pindah-pindah Jakarta, terus kemana saja yang datangnya malam ya nggak mungkin ya langsung melamar gitu kan, nggak mungkin. Tapi apa ya mungkin ya untuk di Indonesia semuanya mungkin kalau memang ada tamu dan kita harus hormati itu kan dimanapun saya kira ya di seluruh Indonesia ini semuanya budayanya seperti itu.
Jadi nanti kalau masalah apa dibicarakan belakangan, yang penting dia datang dengan baik-baik, mungkin ya kita persilahkan atau bagaimana. Ini menarik sekali bro, coba kita lanjut dulu ya. Kira-kira orang tuanya Nisa mau terima nggak kalau tiba-tiba dia datang siang? Andai kan saat dia datang dari India, tiba di Jakarta, Jakarta ke Makassar, Makassar ke Wajo, tiba-tiba si Ali ini datangnya tepat di siang hari. Kau terima nggak lamarannya? Ini saya balik pertanyaannya. Jangan begitu bosku. Harusnya sebagai adat ketimuran, yang saya tahu nih, Pak adat tahu Wajo orang Bugis, itu kalau orang datang, kalaupun kau takut dia tengah malam, minimal kau kasih bantal dulu, kasih minum, kasih bantal. Namanya juga tamu dari jauh. Nah itu kan, iya itu sepertinya bukan hanya di Bugis, tapi saya kira di Indonesia juga karena ada ketimuran kita itu kental banget. Kita selalu menghormati tamu, kita selalu menghormati orang yang datang, siapapun dia dan walaupun tidak dikenal, selama itu datangnya dengan baik-baik. Itu menurut saya dan saya dalam hal ini setuju banget gitu. Aja dulu ya. Andai kan kita curiga ya, nah, terus biarkan dia tidur sampai pagi. Lalu panggil RT RW untuk mendampingi. Terus apa maunya? Nah itulah ya. Setuju ya, setuju banget. Harus lapor RT RW dulu. Nah itu bener banget dan itu prosedurnya seperti itu juga. Langsung kau lapor ke polisi, kasihan juga orang di mana-mana bos yang namanya polisi itu orang juga biasa salah paham. Ini bayangkan Ali itu tidak tahu menahu tentang kondisi situasi Indonesia, tiba di kampungnya orang. Terus situasinya, kondisinya seperti itu. Melihat rumahnya juga beda, jalan-jalan yang dilalui juga beda, orang-orangnya juga beda, bahasa juga tidak paham. Bayangkan kalau kita di kampungnya orang sendirian. Coba kalau bosku datang ke India sendirian mau melamar, tiba tengah malam di depan rumahnya orang, kira-kira kau mau bikin apa? Iya iya. Jadi kalau dibalik seperti itu bagaimana gitu kan ya? Iya iya. Harus berpikir seperti itu juga dong. Iya iya. Jadi tidak beralasan sepihak, alasan malam dan sebagainya. Bukan itu apa ya nilainya bukan itu. Mungkin dari pengacara ini beralasannya seperti itu ya. Jadi seandainya siang bagaimana? Diterima atau ditolak kan gitu kan? Masuk akal dan logis sekali gitu kan. Nah, begitu. Sama juga kondisi Ali. Dia tidak tahu apa-apa. Harusnya sebagai masyarakat yang beradab, ya kita kan ini tomatan resiri mana, maksudnya kasihlah misalnya bantal atau apa, biar dia tidur sampai pagi, lalu panggil RT RW atau tetangga-tetangga, lalu panggil Nisanya, translate kembali, apa sih maunya ini anak. Setelah kita tahu, barulah kita berbicara, omongin yang namanya lamaran. Ali itu juga pasti akan mengatakan, saya sudah datang secara baik-baik tapi dia tolak saya. Ya mungkin Ali tidak terlalu sakit hati, tapi ini kan tidak ada pembicaraan Anda blok dari Makassar. Iya ya, masuk akal juga ya. Benar-benar tidak dihargai juga mungkin begitu dalam benaknya Asep Ali ini ya. Mungkin kalau ada mungkin apa ya namanya itu ya. Dipersilahkan dulu, dijak omong baik-baik begitu. Masalah diterima tidak itu belakangan, yang penting kita terima dengan baik-baik, tidak terlalu sakit hati. Mungkin seperti itu juga ya. Iya ya, saya juga berpikiran seperti itu dan itu masuk akal juga. Oke kita lanjut. Menurut Ini cerita yang keren banget beredar, bro. sampai Ali penasaran kenapa tadinya chatnya begitu asik di WhatsApp, tiba-tiba di Indonesia kok diblok semua. Wajar orang. Saya juga secara pribadi bosku, di luar profesi saya sebagai pengacara, tentu saya juga penasaran kok tiba-tiba saya diblok. Tadinya saya mesra-mesra begitu, tiba-tiba diblok. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada guntur. Tiba-tiba saja, semua hilang kontak. Ya, tentu saya pasti juga agak heran. Tentu saya juga bertanya-tanya. Sama dengan si Ali. Jadi wajar kalau si Ali dari India ini masih penasaran sampai sekarang. Saya sih maunya begini bos. Kau kan lawyer di situ. Andai kan saya juga lawyernya Ali. Saya ingin mempertemukan Syarifah itu dengan Ali, biarkan mereka bicara, kita translate dua-dua nih, kita pakai translate, kamu mewakili Nisa, saya mewakili Ali, kita translate dua-dua nih. Ini kan belum pernah ketemu mereka. Iya ini tantangan juga ini. Bapak pengacara ini juga siap kalau mungkin mendampingi Ali menjadi pengacara juga mungkin seperti itu ya. Karena ya saya kira kalau saya boleh berpendapat ya kurang adil juga karena si Syarifah ini ya sudah kontak-kontakan ketika sudah di Indonesia diblokir jadinya. Apalagi si Ajib Ali sudah datang ke Indonesia, itu kan yang bikin gimana ya? Kayaknya tidak ada keadilan di hatinya begitu. Itu menurut saya bro.
Atau mungkin bagaimana menurut teman-teman semuanya? Saya melihat secara umum saja gitu kan. Seandainya saya digituin juga saya juga marah-marah. Dan seandainya saya berlaku begitu, kayaknya dalam hati saya, kok nggak adil banget sih saya ini, saya pasti seperti itu. Itu kalau saya, bro. Atau mungkin bagaimana teman-teman semuanya? Kita Ya, lanjut ya. cuma melalui TV masing-masing pihak berbicara mengklaim diri masing-masing benar. Bagaimana kalau kita pertemukan? Kita konfrontir keduanya. Karena di dalam hukum juga Keren. konfrontir itu diatur oleh undang-undang. Ayo kita pertemukan yang mana benar, yang mana salah. Saya yakin TV-TV nasional akan mendukung pernyataan saya. Daripada begini tidak ada ini, bully nasional itu akan tercipta terus dari hari ke hari. Jadi kalau bisa, itu usulan saya kepada TV-TV nasional nih. Ada nggak yang mendukung saya nih? Netizen gimana? Mendukung saya atau tidak? Dari Tanah Bugis, Sulawesi Selatan, saya Guntur Lau. Iya. Wow. Jadi ini mungkin gerakan dari hati saya kira ya. Kepedulian mungkin secara sama laki-laki atau satu apa ya, satu gender gitu kan ya, sama-sama laki-laki, kalau gitu-gituin gimana begitu. Ini rasa apa ya, kemanusiaan juga mungkin seperti itu juga ya. Oke bro, mungkin begitu saja ya video ini ya. Terima kasih sudah menyimak video ini, dan ini keren banget dan saya semakin tertarik ya, dan saya semakin penasaran bagaimana kelanjutannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.